banyak tingkah lah, banyak gerakan tambahan. Lagi gerak-gerak itu, tiba-tiba ada suara ketawa. Karena semakin mendekat dia kayak gini, semakin jelas tuh. Ternyata itu kayak sosok pocong, tapi kepalanya doang. Ibu ngeliat kayak ada sosok kuntilanak ngeliatin baju security kamu. Balik lagi bersama kita di Sun. Oh. Death. Fuck. Shit. Wow, mofobi. Apa itu artinya? Fuck, she never won. Jadi, selalu keren anjir. Gak usah geser kan, geser iya. lagi. Tapi dibenerin. Jadi hari ini kita kembali di konten ngoror, nongkrong horor. Yaps. Wow, lagi nongkrong santai sini. Dimana di nongkrong horor ini kita bakal menceritakan cerita yang sudah dikirim oleh Subscribers dan penonton kita ya. ya. Apa? Ya udah tadi udah disebutin. Mana lanjut? Ke email kita. Holy moly. Jadi sih kita ingatkan di awal, ini bukan kita yang ngarang ya. Tapi memang Mereka otak yang gue yang ngarang. Oh. Enggak, tapi memang mereka yang ngarang. Ini kita ceritakan ulang apa yang kita dapat di email gitu ya. Jadi buat kalian yang punya cerita horor, punya kisah-kisah yang pernah kalian alami, apalagi kalau misalnya kalian punya bukti foto dan video, bisa langsung kirimkan ke email kita yang ada di sini atau di deskripsi. Betul sekali. Kita semua punya cerita horor. Masing-masing. Fucking hell. Wey, shit. melotot. Sekarang kita lagi nongkrong di mana ya? Ya, Lucky Shot ini dong, dong seperti tempat biasa. yang paling Family friendly ya, di Lucky Shot. Lucky Shot. Gitu. Base Jadi camp ini udah kita, jadi base base camp camp kita kita. sekarang ya. Ya. Udah sih, udah ditetapin. Tetapin Jadi base camp. untuk owner Lucky Shot. Sahamnya Ini. lah 5%. Aduh, 10 ah. 15. Makin gede. Ya, kita ada di Lucky Shot seperti biasa Yaps. ya, tempatnya asik untuk berbiliar, untuk Iya, nongkrong. betul. Jangankan sama temen ya, sama keluarga pun nggak masalah kalau di sini. Iya, Kan betul. tidak menjual minuman-minuman keras. Yes. Gitu. Tidak ada hal-hal yang inilah Yang mengganggu untuk anak-anak gitu ya. Iya, Gitu. betul sekali. Jadi siapa tahu kalau kalian kesini bisa ketemu sama kita lah pas kita. Ya, itu dia. Tiap hari Minggu ya. Yap. BTW sebelum kita lanjut ini, gua mau cerita satu mimpi gua tadi malam percis. Baru. Fresh. Tadi Fresh. malam. Di mana? Fuck. Pas mimpi itu di mana? Di hotel mana? Di rumah gua. di rumah. Di rumah. Di rumahnya siapa? Rumah gua. Oh iya. Sama gua diri gua sendiri. Ya kenapa harus detail banget gua ya kan kan di Ya, rumah takutnya sama gua, di kamar abang lu gua. gitu kan. Enggak, abang gua di Jakarta. Sendiri ya, stay berarti ya? Sendiri gua. Terus itu di mana? Di mana? Diam ngomong terus dia tuh. Terus. Ya lanjut. Jadi sebelum kesini gue pas tidur, Ya iya dong. Apa sih? tadi malam banget, kayak gue mimpi didatengin kuntilanak. Anjrit sumpah. Sumpah. Gimana ya ceritanya gimana coba di detail. Kayak gue lagi jalan, Di mimpinya tuh. ya mimpinya tek. Tiba-tiba ada kuntilanak di sebelah gue, gitu. Tinggi gitu, melayang, rambutnya panjang, menutupi mukanya. Anjing. Terus mana? Aku bangun. Masa? Terus lihat. Oh. Maksudnya, itu cuma mimpi. Gitu kan. Ya. Gitu. Tapi itu setting tempatnya di mana? Pas tuh jalannya jalan. Ya jalan setapak aja, jalan setapak. Oh, nggak tahu di mana Terus gitu ya. kayak Itu belantara hutan. Aduh, aing takutnya dejavu nanti, Cok. Iya makanya Kira-kira anjing gitu, bener Tunjuk deh. anjing itu tuh kayak dia udah tahu rencana kita, terus dia mencegah kita untuk datang ke sana dengan masuk ke Anjing! Aduh, Dicegah kita mau bikin konten. anjing. gimana ya anjing? Ada hutannya? Ada kayak hutan belantara. Atau kita pinggir hindari dulu yang berbau hutang gimana? Itu tujuan kita mau nanti kan. belantara. Tapi itu tuh mungkin salah satu setelah kita dari syuting dari gedung itu kali yang kemarin. Oh iya ya. Mungkin Bisa impact-nya dampaknya ke sana. Bisa jadi karena memang katanya jin itu bisa mengganggu
ngikut cara apa ciri-cirinya dia ngikut ke kita tuh komunikasinya Lewat melalui mimpi, nunjukin. Anjir, Harmani berarti diikutin. Masa sih? Tapi tapi aja loh. sama yang ganteng-ganteng ini suka loh sih. Yes, maybe make sense. Iya bener, make sense. Make sense sih. Tapi nggak usah ngikut lah gitu. Kenapa? Cuman ya udah, maksudnya mimpi tapi nggak ada hal apa lagi. Nah, kalau misalkan lu setelah ini mimpi lagi itu kemungkinan Fix, besar fix, banget ya. fix. Kemungkinan besar Harus banget. Kalau duduk, berkali-kali itu fix. Nah, Rukia sama Oke. Bener. Exorcism. Rukia. Dia aku mau exorcism. Iya. Mana pernah di Rukia nggak? Pernah. Kapan? Waktu pas Subato MAB MAB. ya? Oh, terus apa yang terjadi? Denial. Belum jawab. Belum apa? Bukan Dinaya. Tapi nggak tahu mungkin gara-gara itu, gara-gara habis dari sana juga, terus gara-gara mungkin kepikiran kali kan kita membuat konten hari ini, jadi gua kepikiran. Soalnya sih paling sompras ya kemarin tuh kayaknya yang lihat tuh. Di mana nggak ada tanda-tanda? Ih, enggak ah. Enggak. Nah tapi maksud gua ini sama banget. Sama? Maksudnya ceritanya kayak si subscriber ini, mimpi Oh, gua iya. ini. Oh, gimana tuh? Oke. Nah, ini ceritanya adalah kita panggil aja si Ahmad. Oh, kirain gua udah mau dipanggil, kita panggil aja. Bukan, maksudnya kita sebut saja si Ahmad. Kemarin gua siapa namanya? Si anjing Apa jelas. sih anjing? Aduh anjing. Dodi. Panggil saja Dani. Dan Mama Dani, benar. Ahmad Dani. Panggil aja Dani ya. Terus? orang ini. Jadi si Dani ini emang dari dulu, dari kecil itu tidak percaya sama hal-hal yang berbentuk goib, mistis, dia tidak sama percaya. Sampai akhirnya dia tuh kayak dikasih tahu dari pelajaran agamanya gitu di surat Al-Baqarah, katanya benar nggak gue jujur? Yes. Surat Al-Baqarah katanya bahwa jin itu memang benar ada. Gitu. Betul. Nah dari situ dia kayak mencoba untuk mempercayai dan berusaha untuk mencari tahu bener nggak itu jin tuh ada atau enggak si Dan itu. Sampai dia kayak dimandiin di gunung, terus di Rukia. Dibandingin di gunung maksudnya gimana? Ada gunung, dimandi. gunungnya dimandiin. Dianya dimandiin di gunung. Kayak kan mungkin itu salah satu kayak cara Biar dia bisa ngeliat. ya. Oke, mau dibuka mata batinnya gitu ya. Oh, oke. Jadi dia tuh dari kecil kayak gara-gara surat Al-Baqarah itu dia berusaha untuk cobalah gua pengen lihat, makanya dimandiin di gunung, terus juga tawasul, terus diajak berziarah ke makam. Mungkin itu kan salah satu kayak apa sih namanya? Apa? Caranya gitu ya. Ritualnya gitu untuk bisa ngelihat gitu. Sampai akhirnya waktu itu dia disuruhlah berlima sama temennya untuk dibuka mata batinnya. Nah, disitulah setelah dibuka mata batinnya, satu temennya ada kayak ngelihat pocong. Aduh. Katanya, terus ada kayak ngelihat kuntilanak, Allah. ya, terus juga kayak ada yang ngelihat kerajaan goib. Itu dia tuh temennya. Terus sampai akhirnya ditanyalah ke dia si Dani ini, ditanya kamu ngelihat apa, kata si orang ini, saya nggak ngelihat apa-apa. Mungkin gara-gara pikiran dia yang terlalu kritis dan dia tuh kayak selalu membawa logika dia untuk setiap hal. skeptis banget ya orangnya. Jadi teman-temannya ketika dibuka mata batin ada yang kesurupan, dia masih berpikir itu mungkin caper. Terus tiba-tiba ada benda bergerak, mungkin itu angin atau getaran. Jadi itu kayak kita lah jatuhnya, mikirnya tuh selalu positif. Sampai akhirnya setelah lulus sekolah di tahun 2014 dia merasakan suatu hal gaib. Jadi dia itu, si Dani ini bekerja menjadi security di salah satu hotel. Ceritanya, pada malam itu, setelah dia selesai bekerja dari shiftnya menjaga, itu sekitar jam 8 katanya. Jam 8 dia beres bekerja menjadi security di shiftnya. Tapi gara-gara pada malam itu hujan rintik-rintik, hujan, dia menunggu dulu di posnya itu sampai hujannya beres.
Ternyata jam 9 belum beres hujannya, jam 10 juga belum beres, di jam setengah 11 nih hujannya masih belum beres. Beres ya, ketika itu masih belum beres. Tapi dia berpikir kayak, aduh kayaknya besok gua harus kerja pagi lagi, ya kan? Makanya dia menerabas aja dah hujan itu. Akhirnya dia pulang memakai motor Revo. Dulu berarti Motor siaga dulu ya. iya. Blade emang? Blade. Blade. Oh, Blade ya. Nah, akhirnya jam setengah 11 itu dia memaksakan dirinya untuk pulang walaupun hujan rintik-rintik. Set, masih pakai baju security-nya nih dia. Yes. Set, jalan-jalan rumahnya. Jadi katanya di rumahnya ini, di daerah rumahnya ini ada 3 jalan alternatif yang biasa dia lewati gitu. Yang alternatif pertama kebetulan sudah di portal rumahnya karena udah malam ya? Udah malam. Yang kedua diperbaiki jalannya. Nah, yang ketiga ini salah satunya, satu-satunya jalan yang harus dia tempuh gitu untuk sampai ke rumahnya. Nah, di jalan yang ketiga ini emang beredar katanya banyak banget hal-hal mistis terjadi di sana gitu. Apalagi katanya di jalan itu tuh ada kayak masjid dan sebelahnya itu adalah lapangan. Nah, di lapangan itulah biasa banyak terjadi hal-hal aneh mengganggu. Gitu. Nah, disinilah kejadian itu terjadi. Ketika dia jalan di jalan setapak itu, gitu ya, pakai motor nih dia. Gimana sih? Strateginya Gimana sih anjing? Gimana goblok? Oh, dia ngedorong motor. Oh, dorong motor. Yes. Enggak, dia pakai jalan gitu. Tapi kakinya gini jalan. Oh, gini. Enggak. Apa sih? Udah. Nah, jadi menuju lapangan itu dan menuju masjid itu tuh ada kayak jalan setapak gitu. Nah, dia pakai motor lah jalan gitu. Nyetir goblok, jangan jalan. Ya udah diem kita goblok. Kayak mukanya kayak ngejudge muka kalian. Kita makan diam. Kita apa sih? Udah tuh, dia pakai motor dengan si lampunya itu menyorot ke arah depan. Nah, terus? Tetap di 500 meter pertama ke arah si lapangan itu, katanya dia ngelihat kayak di lapangan itu ada pohon jambu. Yang gimana sih pohon jambu itu yang gede? Enggak, pohon jambu mah yang kecil. Gede, ngomong jamu mah gede. Enggak terlalu gede lah. Iya, tapi bukan kayak beringin banget. Kayak pohon mangga jeruk lah, lah. kayak pohon mangga gitu. Pohon mangga. Iya, Kayak pohon masih mangga. setara, setara. Kayak pohon mangga. Kayak pohon mangga gitu, pohon jambu. Nah, dia di jarak dia 500 meter ke pohon jambu dan lapangan itu, kayak ada kain putih membentang panjang ke bawah sepanjang 2 meter katanya kurang lebih. Tinggi banget gitu itu mah anjing. Gila, Cok. Dia kayak masih mungkin berpikir kan dia tuh orangnya logis. Spanduk kali. Mungkin spanduk mah terlalu itu masa pakai kain. Mungkin itu kayak hal apa aja, mungkin kayak orang ngasih kain di sana gitu dan lain sebagainya. Yang ngejemur mungkin ya. Mungkin lagi ngejemur mungkin. Oke, pokoknya berpikir positif lah dia kan. Dia cuek aja ngeliatin, tep di 300 meter kok itu si kain kayak makin terlihat jelas padat gitu ya. Anjing. Kain dilihat padat, terus kayak panjang membentang, terus sampai akhirnya di 100 meter makin deket dia ngelihat kayak ternyata di kain itu pas dia lihat ke atas ada sosok kepala. Dimana rambutnya itu kayak panjang tapi gimbal menutupi wajahnya. Kayak Kori. Kori lebih panjang lagi kayaknya. Gimbal deadlock. Deadlock Gimana anjing? Ya, rambutnya tuh kayak gimbal, kayak orang gila lah mungkin ya, rambut orang gila. Tidak beraturan, berantakan lah ya. Berantakan gitu menutupi wajahnya itu. Ih. Terus di situ dia kayak ini kayaknya hal goib. Disitulah dia merasakan kayaknya ini deh setan itu gitu. Sampai di situ pokoknya dia ngelihat, akhirnya dia panik dan cabut aja akhirnya dia gaspol sampai ke rumahnya. Nah di situ di rumahnya akhirnya dia cerita lah sama orang tuanya, sama ayahnya.
Nah kebetulan ayahnya ini emang bisa ngelihat dan punya kemampuan untuk hal tersebut gitu. Aneh banget ya, maksudnya ayahnya punya kemampuan itu, Tapi anaknya nggak percaya ya? anaknya nggak percaya ya. Iya juga ya. Bisa jadi, Ya kadang gitu. Anaknya nggak selalu Oh, ngikutin sama orang sih. tua. Gua juga gitu sih. kalau juga ya lu. Pokoknya ayahnya punya kemampuan itu lah. Akhirnya dia cerita lah ke ayahnya. Ayah, tadi aku ngelihat kayak ada sosok baju putih panjang melayang di pohon jambu, tapi mukanya rambutnya gimbal. Dia ceritain detail. Tapi ayahnya cuma bilang, mungkin halusinasi aja. Ayahnya denial atau Mungkin ayahnya tuh kayak kasihan, ngerasa takutnya anaknya makin takut. Iya, bisa. Walaupun ayahnya bisa, tapi anaknya kan pengen kayak Tenang gitu ya, dia tenang, nggak Oh, iya, panik benar, gitu benar, ya. nggak panik. Mungkin biasa aja itu. Halusinasi biasa kata ayahnya. Nah akhirnya si Dani ini, ya udahlah kalau gitu cuek aja. Akhirnya udah dia lepas baju security-nya, beres-beres, siap-siap, dia taruh si baju security-nya ini di mesin cuci, tep. Dan dia mandi, udah beres-beres, tidur. Nah keesokan harinya si ibunya bercerita, ibu Dani ini, nak, tadi malam pas kamu tidur, ibu ngeliat kayak ada sosok kuntilanak ngeliatin baju security kamu. Jik, yang di mesin cuci itu diliatin. Jadi kayak ini mesin cucinya, katanya si kuntilanaknya ngeliatin aja gini. Anjing. Gila, 2 meter itu, Cok. 2 meter anjir. Istrinya Yao Ming kah? Nah, di situ katanya si ibu Dani ini cerita katanya, ayah kamu tuh ngelawan si Kunti ini pada saat itu. Ayahnya ngelawan Kunti ini? Ya, jadi sampai kayak katanya lampu hampir mau pecah, kayak nyala mati gitu lah. Jadi ternyata emang si Kuntinya itu ngikutin si Dani ini sampai ke rumah. Gila. Nah, itu plot twistnya itu. Dan sampai saat ini itulah hal yang membuat kayak turn back point-nya dia percaya sama goib. Anjir, akhirnya dia percaya tuh sekarang. Akhirnya percaya. Karena dia ngelihat jelas, terus juga diceritain sama ibunya, kayak semuanya ada benang merahnya. Dan benang merahnya lagi yang gue perhatikan, seakan-akan semesta itu mengharuskan si Dani ini percaya. Iya, kayak hujan, didukung oleh hujan yang nggak berhenti. Akhirnya dia nggak nunggu dulu, terus akhirnya dia pas mau pulang dengan 3 jalan itu dia nggak bisa, nggak ada pilihan lain, cuma lewat situ aja. Terus akhirnya dia melihat kayak, Iya. itu semua it leads to one. Dubi. Kayak semuanya tuh sesuai gitu, kayak kamu udah dia di plan kan dari kamu sini. God's plan ya ini ya? Iya pasti gak. Iya, kan tetap God's plan itu apapun itu. Oke. Dan pertanyaan gue tuh, si ayahnya kenapa harus melawan Kunti ini, ada apa gitu? Maksudnya Kuntinya kenapa harus dilawan? Ya karena mungkin Apakah Kuntinya mengganggu ngeganggu kali. Mengganggu keluarganya? Ada niatan mungkin. Supaya juga tuh yang pengen di rumahnya ada Kunti diikutin. Ngeliatin gitu. Soalnya kan diusir setidaknya. Kayak ngeliatin mesin cuci. Takutnya bagus mesin ya. cucinya rusak, takutnya kan. Tukang mesin cuci. Bisa jadi. Tukang servis. Atau dulu si Kunti ini dulu memang orangnya dulu apa namanya? Kurang lucu takut. Cerita dari si Dani. Serem sih itu, serem banget sih Dani, gila sih. Terus tapi nggak ada ini ya, karena foto atau apa Nggak ada Iya foto. nggak ada. Dan Karena dia tidur juga sih. Udah basah juga. Iya nggak mungkin juga dia kan waktu di motor dia ngerekam kan bisa juga. Iya sih. Basah juga lagi hujan gitu. Tapi yang bisa kita tangkap adalah memang seenggak percayanya orang pun ketika melihat sesuatu itu ya takut-takut aja gitu kan. Kayak kita nih, kayak kita nggak percaya tapi kalau ada tiba-tiba sesuatu yang kayak ngagetin atau apa kan tetap takut Tetap gitu aja. ya. Banyak yang komen di kita kan kayak mereka mah nggak percaya tapi borangan, ya gimana bukan borangan, takut nih jadi gitu, manusiawi anjir. Takut pasti kaget mah ada kaget Iya, kayak gitu pasti mah. kaget. Karena kan hal-hal yang kita takutin sebagai manusia adalah hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu apa kan sebenarnya. Betul. Nah itulah gue tuh makanya lebih suka cerita-cerita dari orang yang emang nggak percaya
tapi dikasih tunjuk. Nah itu Betul, itu sih. Nah, itu mungkin lebih make sense ya. lebih make sense, karena dia emang nggak percaya dari awalnya, tapi ngelihat itu jadi percaya. Nah itu yang perlu, Yes. yang gua butuhin gitu, cita-cita gitu. Betul. Kalau misalnya indigo yang bisa ngelihat mah ya. Wah. Diludahin. Maksud gua tuh kayak ya tidak mewakili orang-orang seperti kita. Nggak yang relate lah ya. Awam Nggak gitu, relate, karena nggak emang relate, dia nggak udah bisa ngelihat. Gitu. Dan kita tuh bukannya dalam artian kalau nggak percaya tuh bukan kita merendahkan mereka ya, tapi Tidak. kayak kan maksudnya tiap orang tuh pasti ada perspektif masing-masing ya, dan kita sulit aja untuk percaya orang yang memang di luar nalarnya dia bisa melihat gitu kan di luar nalar kita ya. Ya wajar dong kalau kita nggak percaya. Iya, Gitu benar. aja gitu. Sesimpel itu aja sih Ya sebenarnya. manusiawi lah itu mah. Manusiawi banget gitu. Jadi ya itulah. Tapi menurut lu berarti cerita ini bener atau enggak? Menurut lu deh dari cerita yang dia utarakan, kan bisa aja bohong dia. Percaya sih kalau Gua kata percaya gua. sih. Gua percaya. Nggak percaya Karena kan. itu tadi dia udah sampai ke gunung. gunung dimandiin di gunung, terus juga di ruqyah, tawasul, Tawasul. ziarah, kan itu semua adalah salah satu bentuk untuk bisa memperlihatkan hal gaib kepada kita. Tapi sampai pada saat itu dia dilakukan, mengikuti hal-hal itu ya, tetap nggak ngelihat sampai akhirnya di situ lah. Apa perlu kita melakukan hal tersebut biar kita bisa ngerasain juga? Tawasul nggak tahu ya, kalau itu gue nggak berani ya. Nah itu yang sebenarnya nggak tahu tuh itu sebenarnya boleh atau tidak ya kan ya? Ya itu sesuai ajaran ya. Sesuai Sesuai ajaran ajaran sih, ya. itu Kan sih. kalau yang gue percaya takutnya malah nanti ke arah-arah musyrik gitu. Nah, ya. itu. Betul, sebenarnya. itu sih. Maksudnya kalau gua mah kayak pengen ngelihat tapi dari POV ya udah manusia Normal, biasa. nggak harus diapa-apain Harus gitu loh. Kayak diapa-apain. ibarat kalau Tamiya tuh harus dililit dulu Oh, dinamanya bu, gue kenceng banget itu mah. Kenceng Iya, banget. ini kita kayak ya udah seadanya aja gitu loh. Kalau memang ada kan ya kita percaya ada ya gitu ya. Cuma kan yang nggak kita percayakan dan kita pertanyakan adalah kayak sosok-sosok kuntilanak, Iya, iya, genderuwo, pocong. Itu kan kita pertanyakan ya, ada nggak? Nah, itulah. Oke, cerita dari Dani gua. tadi ya. Nice Makanya banget. gua kayak pas banget gua habis mimpi itu, Tiba-tiba terus tiba-tiba ada gua kuntilanak nemu kayak ketemu kuntilanak. Apa berhubungan jangan-jangan? Apa sih? Si kuntilanak itu tuh kayak melarang Mana untuk ceritain. Kalau Mana cerita, iya, si kunti itu akan langsung datang ke rumah Mana. Mana gara-gara mana mau bilang bakal ngikutin si satpam itu, terus sekarang ngikutin kemana? Kemana? Bisa jadi nggak sih? Anjing, bisa jadi. Aing pengennya mana malah diikutin terus biar. Kenapa kamu pengen saya Ya diikutin kan terus? biar kita ada seru, cerita. Goblok, ada cerita. Ya kenapa nggak kamu aja? Ya kan bukan mimpinya di Kenapa mana? harus saya? Ya biar ada cerita, kamu juga nanti Ya ada kan cerita. mimpinya di mana? Nggak Gitu usah. lah, gitu lah. Enggak. Ya kamu aja sendiri. Enggak mana doang. Guys, kita doakan semoga. Hari diikutin. Kali doain didatengin jin, doain tuh yang baik-baik. Doain. Tapi kan itu banyak sih baik nanti viral kita Yeah. 70% aing 70% kok. Goblok. Oh iya tuh aing yang kena. Aing yang kena. Masa bagi rata. juga asuransi anjing. Kecelakaan langsung diklaim anjing. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Fucking hell. Yeah. Lucky Show. Jadi di cerita kedua ini dikirim oleh salah satu penonton kita katakan saja Ipoy. Ipoy. Jadi si Ipoy ini dia mendapatkan kesempatan untuk KKN di desa di Sumedang. Sumedang dan si bos. Ini desa-desa ini tuh kan biasanya kayak masih sederhana rumah-rumahnya gitu kan, pohon-pohon masih Kental banyak. banget sama hal kayak gitulah ya. Kental banget lah gitu. Nah, dan uniknya lagi adalah ketika dia datang ke satu desa ini, di suasana di desa ini tuh memang bener-bener kayak masih terasa jadulnya dan angkernya tuh kerasa banget. Kenapa? Karena banyak banget itu tuh kayak rumah-rumah modelan tua gitu, rumah-rumah tua dan memang ternyata sudah terbengkalai. Banyak banget warga-warga di sana, warga-warga asli sana yang memang pada akhirnya entah itu dia meninggalkan rumah tersebut atau dia meninggal di sana. Yes, Gila. gitu. Dia tinggal meninggal rumahnya. Itu akhirnya banyak sekali yang terbengkalai pada saat itu. Gitu. Dan lebih angkernya lagi adalah ternyata di kampung ini sudah terjadi beberapa hal yang mungkin bikin suasananya lebih mencekam karena ada kejadian-kejadian seperti bunuh diri, ya dan yang lainnya lah gitu. Akhirnya si kampung ini memang terkenal angker sama warga-warga sana tuh.
gitu. Dan di kesempatan pada saat itu si Ipoi ini dia berdiam diri di salah satu posko yang memang posko ini ternyata memang termasuk bangunan atau rumah yang tua juga gitu, yang memang udah ya sedikit terbengkalai juga sebenarnya, tapi memang masih didiemin lah gitu. Nah terus akhirnya dia tinggal di satu posko ini, yang dimana di dalam posko ini dia terdiri dari 3 kamar dan kamar mandinya itu di luar. Itu 3 kamar ini ada satu kamar yang memang itu tuh dia nggak boleh diapa-apain tuh, nggak boleh masuk. Terus ada banyak barang-barang dan barang-barangnya nggak boleh dipindahin sama sekali kata si orang rumahnya. Jadi kamar ini tuh nggak boleh diganggu sama sekali kata si yang punya posko itu. Nah jadi dia si Ipoi dan kawan-kawan bersama 13 orang lainnya itu dia nginep di 2 kamar ini, gitu. Dan ketika di KKN itu, karena memang di awal sudah dapat informasi bahwa desa ini angker ya, gitu. Ternyata memang teman-temannya akhirnya mengalami hal-hal gaib tuh di kampung itu, di desa itu selama KKN. Ada yang mulai dia ngelihat kuntilanak, ada yang ngelihat pocong, segala macem lah. Damn. Dan pada hari itu, tibalah waktunya dia untuk mengalami hal horornya dia sendiri. Hal horor itu kadang kita nggak expect ya datangnya tiba-tiba gitu. Betul. Nah, begitupun dengan si Ipoi ini. Jadi pada saat itu si Ipoi itu kebetulan dia lagi sakit dan teman-temannya yang lainnya semuanya itu lagi pada keluar, lagi pada ngecekin ke rumah warga untuk ngumpulin data lah gitu, collecting data. Akhirnya karena dia memang lagi sakit, dia tiduran lah ya di satu kamar itu. Memang pada saat itu dia nggak bisa tidur gitu, jadi cuma berbaring aja lah gitu ya karena lemas juga. Tapi di momen itu tiba-tiba ada suara berisik, itu sore-sore ya, ada suara berisik di atas kayak gerubuk gitu-gitu. Di plafon. Di plafon di atas gitu. Dia kira mungkin kucing gitu, makanya dia tuh kayak mencoba untuk memberhentikan suara itu gitu-gitu, gitu ya. Terus nggak mau berhenti. Akhirnya dia mulai berpikir negatif lah gitu ya, mungkin karena sugesti juga. Dia mendengar awalnya dia datang ke sana karena desanya angker, terus juga ada mendengar cerita teman-temannya yang dia mengalami hal-hal angker juga. Akhirnya dia mulai mengarah ke ini kayak setan atau bukan ya gitu. Akhirnya dia di dalam hati dia berzikir gitu, baca ayat kursi sama baca 3 kul ya. Kulhu. Kulhu ahad, Allahu samad. Bukan itu ayat keduanya, bukan. Pokoknya Anas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Iya. Nah, dia baca-baca. Tapi setelah dia baca dalam hati, tiba-tiba secara mengejutkan itu tuh tiba-tiba hilang. Langsung ada. Akhirnya dia tuh langsung mulai berpikir, apa jangan-jangan itu bukan kucing ya? Apa itu memang ternyata hal gaib gitu yang mengganggu gue pada saat sakit? Gitu. Udahlah, akhirnya hanya terjadi itu aja pada saat sore itu. Skip beberapa saat setelah itu, tibalah pagi nih gitu ya. Udah pagi, dia bukan pagi, masih subuh ya. Tapi setelah azan subuh gitu. Masih gelap, suasananya masih gelap. Nah, karena memang rutinitas dia itu biasanya di pagi-pagi itu harus mindahin motor atau manasin motor gitu ya. Akhirnya dia pergi ke garasinya gitu. Gue lupa detailnya apakah dia harus mindahin motor dari garasi ke depan rumahnya atau gimana. Intinya dia pergi ke garasi. Di saat itu suasananya benar-benar sepi banget gitu ya. Ketika berjalan pun kanan kirinya kayak ada beberapa rumah kosong, rumah terbengkalai, pohon-pohon gitu ya. Ciri khas desa lah gitu ya. Sepi dan ditambah lagi ternyata di sana hujan rintik-rintik. Shit, sama kayak gua. Yes, betul. Hujan rintik-rintik. Gitu, dan ini menurut gue sih jadi salah satu pertanda kehadiran mereka sih, hujan rintik-rintik ini. Hujan rintik-rintik sih. Bener. Lembab kan, lembab. Yes. Katanya suatu hal itu suka yang lembab-lembab. Betul. Iya, termasuk lu juga. Suka nggak lembab? Gue suka yang lembab. Iya, udah lanjut aja. Nah, dia lagi hujan rintik-rintik, dia lagi berjalan gitu kan. Akhirnya dia datang ke garasi motor untuk manasin, terus dianterin lah gitu. Karena waktu itu ada beberapa motor lah banyak ya, karena kan 14 orang. Tapi dia yang ini cuma 3 orang, jadi dia harus beberapa kali bolak-balik tuh. Oke. Gitu, beberapa kali bolak-balik. Sekitar 4 kalian ya. 4 kalian lah gitu kan. Bolak-balik. Ya, sekarang 14 akar 4 buah itu. kali. Yap. Lama. Terus di satu kalinya dia nyalain motor, dia panasin, terus dia lagi nganter. Itu pertama kalinya dia bawa motor itu. Tiba-tiba ketika dia lagi jalan, dia ngelihat ke arah rumah yang memang udah terbengkalai, udah nggak ada orangnya sama sekali, rumah tua juga. Tapi ada satu jendela besar di sana, jendela besarnya gitu ya, manjang gitu. Tiba-tiba pas dia lihat ke sana, kok kayak ada sesuatu gitu kan. Akhirnya di jalan semakin mendekat dia kayak gini, semakin jelas tuh.
ternyata itu kayak sosok pocong, tapi kepalanya doang. Kepalanya doang pada saat itu. Jadi itu tuh dia ngeliat jelas banget, mukanya tuh hitam, nggak ngeliat secara detail ya, dia cuma ngasih tahu bahwa mukanya hitam. Terus tapi yang jelas adalah si kainnya tuh udah lusuh gitu, kotor gitu, kayak ada agak kecoklatan bukan warna putih ya. Dan yang paling jelas itu bahwa menunjukkan pocong, itu di atasnya ada kayak ikatan talinya gitu. Talinya. Nah, talinya itu tali tambang, gede banget. Gede banget. Tambangnya tambang apa lagi? Anjing gua. Gede banget. Nah, tapi tali kayak ada talinya gitu, mengikat si kepalanya. Terus dia kayak anjir, akhirnya dia mencoba untuk nggak heboh lah ya. Dia kesana lagi. Nah, pas balik lagi, dia mencoba make sure kan, takutnya itu halusinasi doang. Pas dia balik lagi, ternyata masih ada. Akhirnya dia cuek lagi, dia jalan lagi dan segala macam. Walaupun dia takut banget pada saat itu. Oke, dia beberapa kali balik, sosoknya masih ada. Masih kelihatan gitu. Padahal si suasananya tuh ya belum terlalu terang lah gitu, tapi udah azan subuh gitu. Harusnya biasanya kalau udah azan subuh kan katanya udah nggak ada, katanya udah mulai pagi gitu kan. Tapi di situ jelas banget sosoknya. Akhirnya dia balik, dia ngomong ke temennya, tadi gue ngeliat kepala pocong gitu-gitu lah, kata si Ipoi ini ke temennya. Terus kata temennya, oh kayaknya si hantunya kesiangan sih. Ya kata temennya gitu. Sumpah hantunya, si temennya bilang gitu. Bercanda, dibercandain. Oh mungkin si hantunya kesiangan kali. Karena kan biasanya kalau udah habis subuh tuh nggak, ya udah mereka nggak keluar gitu. Nah setelah itu setelah temennya bilang gitu ya, akhirnya udah dia nunggu pagi nih. Akhirnya setelah jam 6 pagi, dia tuh pengen make sure gitu. Karena udah terang ya, apakah memang di rumah itu tuh ada memang, ya siapa tahu gitu kan, ternyata ada benda karena masih gelap kan gitu ya, atau ternyata kelihatan kayak pocong banget pas dilihat, oh apa gitu kan. Akhirnya dia kesana, dan ternyata pas dia lihat, kaca itu kosong, gak ada apa-apa. Hanya ruangan kosong aja, gak kelihatan apa-apa. Berarti real ya ini. Yaps. Dan anehnya, itu cuma kepala doang. Pocong Maksudnya kepala. kepalanya doang, real kepala, nggak ada badannya? Kepalanya doang, kepala pocong. Dia bilangnya kepalanya doang munculnya. Atau mungkin kelihatannya segini kali gara-gara kan ada jendela kali. Nah, yang gua belum tahu dari cerita ini adalah maksud dia kepala pocong. Dia bilang ngelihat kepalanya doang itu apakah ternyata si pocongnya itu di jendela dia ngintip gini nih? Jir. Atau di bawahnya gini? Atau dari atas malah kayak Anjing, teret. Ciuman sama Mary Jane ya. Iya itu. Spider Chong berarti. Anjing, Yes. Wow. kepikiran lo anjing itu jokesnya dia. Makanya, jadi gua nggak tahu maksudnya apakah kepalanya pocongnya terbang gitu ya, kan kita nggak tahu. Iya. Cuma kalau kepalanya pocong terbang itu ngeri sih, Bos. Iya sih. Kalau kepala satu kan kepalanya doang. ya kan maksudnya ini kain kafan tuh kan nyambung. Kalau misalnya dilepas itu lepas satu gitu. Kepalanya. Iya. Makanya nggak tahu. Mungkin siapa tuh di lem Iya, lem ini uhu. Jadi apel gitu. Jadi nempel gitu jadi. Tapi nggak sih lebih ngeri ngintip ya kayaknya. Ya kalau ngintip ngeri banget sih ini. Anjing lah. Ih, Ngeri banget sih, Bos. Jahil pisan anjing itu. Makanya. Pocong Ya, maunya. tapi setelah itu maksudnya udah pulang dengan selamat atau ada kejadian setelahnya nggak ada? Nah, maka dari itu kita mending langsung telepon aja sih ibu. Boy. Ini kita make sure. Coba. Coba ya. Ibunya. Emang lu tahu? Enggak. Ngapain? Anjing. Oh gitu. Anjir, pocong berarti dia Pocong. ngelihat pocong. Gua Tapi- ngeliat kuntilanak, Pocong. pocong. Siapa nih? Itu tuh nama-nama setan-setan yang ada di Tapi pocong tuh salah satu setan yang gue paling takut sih. Padahal dia di ini doang ya, diem sih sebenarnya. Iya ya, ditonjok juga dia mungkin menggelitik langsung teng gitu, nggak bisa apa-apa. Anjing kayak anjing. Ya untuk latihan tinju anjing. Iya, anjing gimana nanti. Taunya dia kayak Mike Tyson menghina. Anjing. Anjing ngeri bro, anjing itu. Iya mah. sih. Serem sih kalau gitu. Tapi kenapa setiap KKN tuh selalu ada cerita gitu Cerita ya? ya, bener ya. Apa KKN. karena mungkin di desa-desa Nah iya. dan kadang kan di desa-desa itu suka ada aturan ya atau ya budaya yang harus dipatuhi. Nah terkadang orang-orang yang KKN ini mungkin dia ada yang mungkin rebel gitu kan, Iya. melanggar Aturan. aturan itu yang akhirnya ya ada dampaknya mungkin ke sana. Dan KKN kenapa mesti di desa? Kan kerja nyata, Kerjanya kuliah kerja nyata. kota itu Tipuan berarti kalau kota. Bukan, kalau lebih nyata lagi ketika kita langsung turun ke orang yang membutuhkan. Oh, Gitu. gila lah Jadi meluruskannya. aman banget. KKN tuh kuliah kerja nyata. Oh, Kuliah kerja nyata. Yes, Lu dan- pernah KKN nggak?
pernah, Nggak makanya pernah. gue belum pernah. KKN. Pernah nggak ya ke desa-desa gitu? Magang kali kalau magang. Magang mah kita iya. mah nggak ada anjing kuliah. Nggak ada, Nggak Nggak ada KKN. magang. Nggak ada KKN. Iya sih. Nggak lulus juga. Iya sih. Makanya gue penasaran sih sama KKN karena kayaknya tuh bukan seakan-akan ya, kayaknya yang gue bayangin tuh kayak seru aja gitu. Kayak kita tuh ke satu desa yang dimana kita tuh melepaskan semua kebiasaan kita di kota. Iya. Terus kita merasakan kehidupan yang bener-bener nggak pernah kita rasain gitu loh di desa. Atau gimana kalau misalkan nanti kita penelusurnya langsung ke desa aja nggak sih? Nginep gitu ya? Iya, Anjing, nginep gila nggak sih, sih. anjing? Gila. Anjing Iya, nggak langsung salah di- anjing. Salah anjing. Nggak tahu bener. Nggak tapi bener sih kalau kita nginep di desa gitu misalkan sehari 2 hari lah. Iya. Cukup lah ya. Cukup lah. Sehari ya cukup. Sehari aja. Kayak di rumah rumahnya si Agan. Iya anjing rumah nenek. Rumahnya si Sehari Agan. cukup lah. Tapi mungkin kenapa di KKN itu menurut gue ya, ini logika gue ya. Yes. Di KKN itu ketika di desa-desa itu lebih kita banyak kejadian hal seperti itu. Karena mungkin kalau di kota kita tuh fokus ke HP, jadi cuek gitu. Sebenarnya udah nunjukin tapi kadang kita cuek, main Oh, HP, main anjing. TikTok. Iya, make sense. Ketika di KKN nggak ada sinyal, jadi kita lebih fokus terhadap Daerah lingkungan sekitar sekitar. ya. Oh iya, bisa Make sense, make sense make sense sih. sih. Iya, masuk di akal. Benar. Benar, dan mungkin juga siapa tahu itu POV-nya berbalik ke si jinnya juga, ke setannya juga. Di kota setannya juga main gadget. Siapa Wah, bener. iya Jadi sih. nggak. Yes, jadi kayak tugasnya cuek aja kayak ke gitu. manusia gitu. Ah, udahlah gue lagi main gitu. Yes. Tapi kalau di kampung mereka juga kayak gabut. terfokus ya. Ya udah, nakut-nakutin orang gitu. Fokus Fokusnya di situ. Iya, Iya, iya. make sense. Make Nah, sense. juga sih. Itu sih. Maunya Yau. Ada yaunya. Nah, itu cerita dari si Yes. Ipoy. Ipoy. Nih 8,5 juga sih. Gila nih. 8,5. Menurut tapi ini real nggak ceritanya? Si Ipoy ini. Kalau di KKN sih kayak real deh. Kayaknya kebanyakan Yes. soal desa-desa gitu mah nggak bisa dibantah sih anjir. Bisa jadi sih, tapi tetap kalau gue ini 50-50 sih. kalau gue. 50-50 karena kalau menurut gue kenapa gue masih Karena nggak ada bukti ya. bukan, gue juga kan cerita nggak ada bukti. Cuma maksudnya cuma dia doang ngeliat. Iya, cuma dia doang yang lihat. Kan kalau yang tadi gue Oh, iya, ibunya iya. ngeliat juga. Ada bersambungan ya gitu ya. Ada banyak POV ya. Bersinggungan Betul. ya. Cerita yang bersinggungan. Kalau ini cuma dia doang yang lihat dan biar dia kelihatan asik aja gitu. Dan mungkin juga ditambah cerita lagi, masing-masing gitu. ditambah lagi dia lagi sakit. Tadi kan Halusinasi bisa jadi ya? halusinasi ketika sakit. Bisa jadi. Boy. Nah, maaf ya Poy ya, bukan Sorry, Poy. No No feeling ya. offense. No feeling, no offense. Oke, next ya. Ya, next, Ini next, cerita next. Paling gong nih gue yakin Wow, pasti. anjing, serem banget, Gila ini cerita. Tigong banget bulan sih ini. 10/10 anjir gue nggak Ya. sabar sih. Nolan kalah bangsat ini pasti yang bikin cerita. berat. berat. Nah, ini ceritanya dikirim oleh seorang wanita yang bisa dibilang namanya Fanya. Fanya. lah ya. Damn, anak orang kaya nih pasti, Fanya. Ya, bisa jadi. Namanya Fanya. Dan ini kisahnya terjadi di tahun 2022. Jing. 2022. Tahun lalu. Ya, let's say lah. Terus No, let's say sih. Dan cerita ini berawal dari si Miss V ini. what fee? Miss Oh, Fanya. Fanya. Oh, pakai fee, Pak. Iya, V, pakai V. Oh, kira pakai F mau. Nah, si Miss V ini dia lagi berencana untuk bikin seblak di rumah temannya. Oh, seblak. Enak ya. Di rumah seblak. Kenapa? Pedas. Kenapa sih ntar jadi nggak ada horornya ini? Oke, sorry. Bikin seblak di rumah temennya. Yes. Akhirnya mereka bikin seblak lah di situ ke rumah temannya yang namanya siapa? Si B lah, si B. Duh, nggak ada nama lagi. Si Fanya. Belia. Oh, Belia. Di rumah si Belia ini si Fanya ini bikin seblak. Beres dari situ dia berencana lagi, gimana kalau kita ke rumah si Kimin untuk main di sana lah. Emang itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Oh, sahabat ini ya. Ya sahabat karib gitulah. Dia ke rumah si A bikin seblak, ke rumah si B bikin rujak Ya, gitu-gitulah. Anak-anak zaman sekarang gitu. Ya. Nah, berangkatlah si Miss V sama si Belia ini ke rumah si Kimin nih. Kasihan pasti si Kimin ini pasti yang sering diejek ya. Nggak tahu juga. Kayak namanya Belia, Fanya ini. Kimin satu jelek banget anjir namanya. Ya biar, kan apalah arti sebuah nama. Oh iya.
Berpengaruh banget. Ya udah nggak usah dibahas. Nah, rumah si Kimin ini dia ada di suatu komplek yang emang belum ramai orang lah kompleknya itu. Masih jarang-jarang ada 1-2 penghuni mungkin ya. Nah, dan pada saat itu sekitar udah jam 10-an dan Malam. iya jam 10 malam dan para penghuni di sana tuh ada beberapa yang emang lagi keluar kota. Dan ada satu itu rumah tetangga si Kimin yang emang udah bertahun-tahun tidak ditinggali gitu. Oke. Datanglah si Belia sama Miss V ini dan mereka ngobrol di depan rumah, bercanda-bercanda sampai akhirnya mereka bertiga ini ngobrolin horor juga. Oh shit. Cewek padahal cewek. Yang gue tahu kalau nongkrong cowok langsung ke horor. Ya karena rumah si Kimin yang sebelah itu kan horor. Akhirnya dia cerita. Jadi disambung-sambungin. Iya, dia cerita kalau misalkan di sebelah rumahnya ini tetangganya itu sering ada suara-suara berisik gitulah. Padahal bertahun-tahun udah nggak ada orang, tidak ditinggali gitu. Pada saat cerita-cerita itu, si Miss V ini dia ngeliat ke atas. Dia ngeliat ke atas nggak sengaja, dia melihat sesosok warna putih ngelewat itu. Pelan cepet. Dia nggak ngasih tahu pelan cepetnya. Cuma dia ngeliat warna putih itu, sosok warna putih ngelewat, dia langsung nunduk lagi. Dan dia nggak ngeceritain hal itu ke teman-temannya karena takutnya mereka lagi cerita horor jadi malah tambah takut gitu. Iya. Akhirnya dipendam sendiri sama si Miss V ini. Dari situ beres cerita, udah langsung biasa cewek-cewek bikin video dong. Dia naruh di kamera depan, Emang si Miss V ini anaknya nggak mau diem katanya ya. Jadi sering ya banyak tingkah lah, banyak gerakan tambahan. Lagi gerak-gerak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa. Masa sih? Sumpah. Dan itu kejadiannya udah mulai jam 11-an dan orang tuanya itu hanya ada ibunya doang di rumah si Kimin itu dan udah tidur. Dari mulai pada saat mulai datang tuh si Kimin. Si Fanya sama si Belia datang itu udah tidur si ibunya tuh. Oke, jam 10 itu udah tidur berarti ya. Dan ada videonya. Coba. Videonya nih. Coba lihat. Nih kita lihat ya. Jelas suaranya tapi. Jelas sih. Kalau menurut gua jelas sih. Dan di saat ada suara itu tuh mereka tuh benar-benar panik gitu loh. Oh iya. Benar mereka panik. semua kedengeran. Iya, mereka semua dengar. Tuh, mereka langsung panik nih. Mereka langsung panik. Lagi. Anjing. Nah, itu dia. Anjing. Menurut kamu apa tuh? Itu kenapa masih dihitung sih anjing? Ganjil. Maksudnya kalau ganjil? Ganjil tuh berarti menunjukkan bahwa itu legit setan. Ganjil janggal berarti ya. Ganjil Yes. Kan kalau cicak juga kalau bunyinya ganjil. Toke. Toke. 7 kalau 7 berarti. Enggak kalau ganjil. Ganjil. Toke kalau ketiga setan. Ya, itu setan kalau ketiga. Ganjil. Dia fokusnya ke sini bro, bukan tokenya. Iya sih. Tapi menurut lo gimana? Wah, anjing itu kedengeran banget. Kedengeran banget sih. Ini pakai ini ya. Oh iya. Udah tuh. Play lagi. Oh iya benar, ada ini si Miss V ini yang di depan itu dia ngikutin loncat-loncat gitu gara-gara yang tadi ingat si yang lewat gitu loh. Dia ngikutin. Dia cerita gitu. Dia ngikutin gerakan yang tadi dia lihat pas lagi cerita itu. Impersonate gitu Iya, dia. kayak impersonate gitu. Dia kayak kena lewe gitu ya. Iya. Terus si setannya ngetawain. Orang salah gerakannya. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Anjrit. Anjing, gila bos. Gila sih itu serem banget. Jing, Ngeri sih. kedengeran jelas itu hihihi. Nah, tapi menurut mana apa? Itu real nggak atau apa ya? Kalau dari ceritanya tuh. Kalau yang dari ceritanya itu real karena ada videonya kan.
Itu real. Cuman yang jadi pertanyaan, suara itu apakah legit suara kunti atau setan atau bukan kan? Bisa jadi kalau itu suara burung. Bisa jadi. Bisa jadi, coba dengerin nih kayak suara burung. Burung Apa ya. burung apa yang? Burung beo, kakak bisa juga gitu. Oh, beo juga bisa. Tapi beo mau udah tidur jam 10. Hah? Kau dari Bisa mana? tidur aja biasa Emang beo iya gitu? pagi. Beo insomnia aja. Oh. Jadi sih, burung. jadi Ada bisa burung. jadi. Atau ya kalau ini worst case aja, maksudnya kalau dia berbawang pun dia bilang jam 10 padahal itu jam 7. Kan Oh bisa. iya. Atau suara pintu kayak kan di der. Oh, Bisa, iya. Pintu bisa. rumah kamu doang kali yang gitu. Iya, tua banget ya pintu. Bisa, tapi itu bisa jadi kan. Bisa jadi. Suara itu masih. Tapi kalau benar. misalnya ada pintu, ada kedengeran jeduknya harusnya. Iya sih. Ini nggak ada jeduk. Ya nggak ada jeduknya juga nggak apa-apa kali, kayak cuma ngebuka gitu bisa jadi. Bisa jadi. Tapi siapa? Mungkin ibunya kali ya. Ya atau Ibunya kebangun. tetangganya mau kosong ya itu. Iya, Tetangganya lagi pada kosong. pergi. Anjing ibunya kebangun tiba-tiba ketawa gitu aneh sih. Bukan ketawa sih, dia buka pintu Oh. ibunya. Itu lebih horor lagi anjing. Kalau ibunya bangun ketawa gitu mah lebih horor lagi, Cok. Tapi yang bikin gua yakin tuh gara-gara mereka semua tuh mukanya panik gitu. Iya, Berarti kan pas, ya. bukan hanya dia doang yang Bukan dengar. si Vanya doang ya. Heeh. Nah, tapi yang sebenarnya yang harusnya lebih ngeri adalah kalau misalkan suara itu tuh dia nggak cuma si Vanya doang yang denger. Menurut orang itu lebih ngeri, Oh iya sih. ya kan? Itu tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Iya, ini jadinya nggak ngeri sebenarnya. Kalau semuanya denger kan berarti memang ada satu benda Sumber. yang menyebabkan Oh, iya. yang menyebabkan bunyi Oh, itu dia kan. sendiri yang dengar baru Iya, serem. baru serem. Kayak sistemnya itu cuek aja gitu nggak. Terus si Vanya Oh doang yang iya notice iya tuh. iya iya. Terus sama kameranya Oh doang iya yang iya nangkap. iya Itu iya. kan lebih ngeri. Iya, kayak ke video kemarin ya. Ya, kemana sih? Yang kemarin yang ada suara ketawa kedudukan setannya. Oh iya benar. Itu kan nggak ada yang notice Itu kan? nggak ada Iya, yang kan? sama sekali. Nggak ada yang notice Ya. sama sekali. Itu kan iya, lebih iya. ngeri kan? Bisa jadi sih. Iya sih. Jung. Nah itu cerita dari oke. si Misfi ini ya. Nice. Tapi lebih ngeri lagi. Tahu nggak lebih ngeri lagi? Apa? Lebih ngeri lagi kalau misalnya kita syuting nggak pakai Iya dari lo. Seven Summit Iya. Camera. Yes. Bener banget. Yes. Itu sih. Lebay. Tapi bener mau. Iya, Tanpa bener. Seven Summit kamera kita nggak akan bisa seproper ini lihat nih. Iya loh, lihat. Lebih ngeri lagi karena kita Ini jadi nggak bisa kamera ada syuting. dua set. Ambience-nya dapet, horornya dapet, Yes. gara-gara ya support dari Seven Summit kamera. Betul, itu. Coba gue pengen banget kalian, gue yakin kalian seneng lah sudah comeback ya. Itu, seneng kali ya? Seneng. Seneng. Cari Tapi support. kalian harus berterima kasih juga sama Seven Summits Kamera ya, karena Yeah. ketika kita comeback disupport sama mereka nih, langsung komen Betul. guys. Untuk sekarang thank you Seven Summits Ya, Kamera, jangan lupa follow hashtag juga. thank you Seven Summit Yes, kamera ya. betul. Follow IG-nya juga, dan jangan lupa juga kita ada promo menarik ya. Apa tuh? Kode spesial untuk kalian bisa dapetin harga spesial di Seven Summits Kamera dengan menggunakan kode ini. Seven Summits XSOD. Yap. Dikasih harga spesial. Capture nanti kirimin ke si Mang Indra. Yes, Mang Indra langsung. Ada nomor HP-nya di gua di Aja. 08. Nggak usah di-share. Ya kan nanti ke sana juga tahuan. Tuh ya cerita-cerita dari cerita pertama yang Hari soal Kunti gimbal. kunti gimbal, yang kedua Agan pocong setengah Pocong harga. buntung. Setengah harga. Pocong buntung, kepalanya Pocong doang. buntung kepala doang. Nah, gua ini ketawa nenek apa? Ketawa apalah. Ketawa cewek ya. Nah, itu dia. Itu dia. Fuck. Kalian boleh beri kasih penilaian apakah itu ceritanya real Yaps. atau hanya settingan belaka seperti orang-orang di luar. Shit, siapa sebut-sebut? Politik anjing. Tapi kemarin gue lihat di komentar video kita sebelumnya ada yang dia cerita horornya mau di komentar. Itu sayang banget, harusnya lu coba kirimnya ke email ya supaya Iya. kita bisa baca. Kalau di komentar takutnya nanti nggak dibacain kan susah juga. Betul. Juga Nyarinya ada yang susah. nge-DM kemarin gue lihat ada banyak cerita horor tapi males ngetik. Malas, kamu tuh monyet. Mark sukses anjing saya tuh ngajar gue di kamar mah. Atau boleh voice note ke Hari, boleh nggak apa-apa ya? Jangan voice note, Pak. Nggak. Mau cewek kok apa? Kalau cewek wae. Malas anjing ngetik doang. Kita juga kan ini udah effort banget ini sampai kayak gini. Ya kualitas loh. videonya Kita dan ini lain sebagainya. syuting jam 12 malam gila. Shit, iya, anjing, Yes, udah jam gila. 12 nih. Full Kalau itu. kita enggak Ngantuk. Shit, 12 malam. Itu buktinya mengantuk anjing. Ya udahlah. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat kalian semua yang udah ngirim cerita-cerita horor ya. Terus kirim Yes. ya biar kita ceritain cerita-cerita dari kalian. Kalau bisa ya ada video dan fotonya akan lebih oke Betul. ya.
Terus apa lagi? Dan kita juga minta maaf juga kalau misalkan cerita kalian belum terbacakan Belum. ya, karena emang Yes. real banyak banget cerita dari kalian tuh. Terima kasih juga yang udah ngirim cerita ya. Makasih banyak. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru berkunjung nih ke channel kita, subscribe dulu ya. Subscribe Boleh. dulu ya, biar kita menyentuh 500.000 nih. Nice. Tahun ini. Amin, amin, Ya, amin. semoga, ya Rabbal semoga. Alamin. Aduh, sebulan lagi ya. Iya, sudah. Sebulan lagi bisa nggak sih guys? Bisa sih guys. Aduh, gimana Ayo, caranya subscribe ya? yuk. Ya Allah. Sama juga, jangan lupa juga buat kalian yang mau kirim cerita horor ada deskripsi ya. Terus juga buat yang mau bisnis bareng kita ada deskripsi juga Yap. linknya. Udah lah itu aja. Udah itu aja. Udah Dan ya. gue mau tahu juga sih buat clipper yang mau ngeklip video-video kita. Betul. Diingatkan lagi bahwa tiap bulan kita akan ada Clipper Awards. Awards. Nah, Yes. untuk pemenang-pemenang dari klip nanti yang akan kita pilih per bulannya, tiap bulannya. Dan jangan lupa untuk submit ke Discord kita ya, Iya. video-videonya. Discordnya Betul. dari bawah lah ya. Kita Ya, pasti. Ada. Buat yang join Discord juga nanti kalian verifikasi dulu. Itu di sini. Pick roll. Ya, pick roll dulu. Abis gitu nanti ada yang namanya tuh teks apa tuh biasanya? Teks proklamasi. Bukan. Pokoknya ada bagian di sana tuh ada Clipper Award SOD tuh ada tuh nanti. Scroll aja ke bawah ya, nanti scroll scroll ke bawah ada Clipper Awards, nanti ada verifikasi. Ya, verifikasi. Nanti abis gitu baru sama si admin dikasih kalian roll Clipper, SOD Clipper. Nah, kalian langsung masukin link-linknya di sana. Itu ada new post, nah kalian new post. Abis gitu tulisin titelnya tuh nama Clippernya, misalkan si Agan. Nah, bawahnya baru linknya tuh, tap. Langsung post. Nah, setiap kalian ada video baru, taruhnya di nama kalian gitu. Betul, gitu. Ya, Biar untuk orang-orang bisa lihat juga. Yes, gitu. Jadi kita bisa nge-trackingnya juga enak ya. Betul. Terus gitu. kita juga bisa konfirmasinya enak. Kalau kemarin kan by DM di TikTok, nanti Betul. by Discord lah gitu biar enak semuanya. Ya kalau gitu mungkin kita sudahi aja video di episode kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Yap. Jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian karena ada channel horor yang seru banget nih sekarang namanya Son of Death. Yes, gitu dia. Yang bakal menjadi mendunia nanti ya. Oke. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di konten horor selanjutnya. Goodbye.